Cerita Donghua, novel audio, Kaisar Naga Part 51, edisi yang ke-501 hingga 510. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Kali ini memang masalah hidup dan mati. Su Yuwei tidak punya pilihan. Saat garis-garis di antara alisnya muncul, kekuatan spiritual Su Yuwei sendiri meningkat seketika. Secercah niat membunuh terpancar dari kedua mata indah yang dingin dan halus itu. Lalu, Su Yuwei mengangkat tangannya dan menunjuk. Serangan spiritual yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus dari ujung jari ramping itu dan menyapu ke arah Fang Anzi. Apa? Ekspresi Fang Anzi berubah dan dia sedikit terkejut. Aura pihak lain benar-benar meningkat pesat dalam sekejap. Apakah ini kartu truf khusus? Di bawah hantaman ini, bahkan langit pun tampak berguncang. Dalam kehampaan, area ilusi yang luas muncul, itulah penampakan jiwa yang menyerang. Setelah menggunakan kartu truf ini, wilayah kekuasaanmu sendiri malah meroket sedikit. Itu cukup menarik. Fang Anzi segera pulih dari keterkejutannya. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya, namun, jika kamu hanya memiliki level ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri dariku. Desir. Begitu kata-kata itu terucap, Fang Anzi membuka telapak tangannya. Sebuah bola mata benar-benar muncul dari telapak tangannya. Bola mata ini sangat aneh. Saat ia muncul, kekosongan itu tersapu oleh riak-riak dan mulai berguncang terus-menerus. Bola mata itu melepaskan ilusi turbulen yang terus-menerus, seolah-olah hendak mengepung Su Yuwei. Su Yuwei mengandalkan serangan spiritual yang ditingkatkan untuk memaksa kekosongan bersiul tiba-tiba, dan dia bertabrakan dengan lawan dengan kuat. Kepala pusing. Sosok Su Yuwei tegap, kaki gioknya mengetuk tanah dengan ringan, dan dia terbang tinggi ke angkasa. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan beberapa pola spiritual muncul dari lengan bajunya, melayang di udara. Ledakan. Su Yuwei menjentikkan jarinya dan sebuah pola spiritual meledak. Energi spiritual yang awalnya hanya setebal lengan, langsung mengembang hingga setebal ember dan membentuk seekor naga air raksasa. Naga air, dengan sisik yang tumbuh di sekujur badannya, tampak sangat ganas. Ada riak biru di leher naga air itu. Jangan meremehkan riak ini. Pola naga air biasa tidak memiliki pola seperti itu. Ini adalah pola naga air setelah peningkatan Su Yuwei. Tingkatnya tetap tidak berubah, masih merupakan pola spiritual tingkat 7. Namun, kekuatannya telah meningkat lebih dari 30%. Pada saat ini, didorong oleh semangatnya yang kuat, naga air itu tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang dahsyat. Membawa gelombang udara yang kuat dan serangan tiada akhir, ia menabrak Fang Anzi. Pada saat ini, bahkan ekspresi Fang Anzi sedikit berubah. Di permukaan, dia juga seorang master pola spiritual tingkat ke-7, tetapi secara pribadi, wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak master pola spiritual tingkat ke-7. Hanya selangkah lagi untuk menjadi master pola spiritual tingkat 8. Namun di bawah serangan pola naga air Su Yuwei, Fang Anzi masih merasakan teror yang hampir tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Tatapan mata Fang Anzi tiba-tiba menjadi dingin, pencapaianmu dalam pola spiritual begitu kuat. Ledakan. Fang Anzi tidak menyerah, dia menarik napas dalam-dalam dan menepukkan kedua tangannya secara bersamaan. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi gelombang yang terus-menerus, yang bertabrakan hebat dengan naga air. Saat naga air menyentuh telapak tangan Fang Anzi, garis biru es di lehernya tiba-tiba muncul. Serangan ini tidak seperti yang diharapkan Fang Anzi. Wajah Fang Anzi memucat, sorot matanya tampak makin marah, dan dia mendesak bola mata di telapak tangannya lagi. Seberkas cahaya menyembul dari bola matanya, menembus langsung badan naga air itu. Gelombang udara meledak, mereka berdua melangkah mundur berturut-turut. Wajah cantik Su Yuwei berubah pucat, dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi serius. Lagi pula, wilayah pihak lain jauh lebih tinggi dari wilayahku. Meskipun kartu truf ini dapat merangsang jiwa, tetapi sulit untuk menang jika hanya mengandalkan jiwa. Aku harus mengakui bahwa seranganmu sangat ganas. Bahkan aku hampir terluka olehmu. Fang Anzi mengalihkan pembicaraan, semakin kuat cara yang kau tunjukkan, semakin besar tekadku untuk membunuhmu. Kita masih punya banyak rencana untuk dilaksanakan nanti, dan tentu saja mustahil bagi kita untuk merusiak operasi ini karenamu. Dengan niat membunuh yang terpancar di wajahnya, Fang Anzi menyerang lagi dengan ganas.
Su Yuwei tidak berani menunda dan sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan lawan. Berbagai serangan spiritual, bergerak maju mundur, bersiul terus-menerus. 1 jam kemudian, pola spiritual di antara alis Su Yuwei secara bertahap meredup dan telah lama kehilangan cahaya aslinya. Wajahnya berubah pucat, dan kekuatan jiwanya berangsur-angsur menurun. Setiap kali dia bergerak, dia tampak sedikit tidak berdaya. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Su Yuwei menggertakkan giginya, kebencian terpancar di kedua matanya yang indah. Apakah itu saja? Sudah berakhir. Ledakan. Fang Anzi menyerbu sambil tertawa liar dan mengangkat tangannya untuk meninju. Energi spiritual mengembun menjadi kepalan sebesar batu kilangan, yang menjatuhkan Su Yuwei. Engah. Su Yuwei menabrak pohon raksasa dan memuntahkan darah. Setelah mencium bau darah, banyak suara gemerisik berkumpul dalam kegelapan. Aku tidak tahu apakah itu monster atau binatang iblis. Melihat Su Yuwei yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Fang Anzi melangkah maju dan berkata dengan senyum muram, sayang sekali kamu tidak akan dapat melihat acara akbar yang akan datang. Kali ini, kami Ye Yao akan melakukan sesuatu yang akan mengejutkan dinasti Yan Agung. Su Yuwei mengangkat kepalanya dengan keras kepala, tampaknya tidak mau menyerah. Aku benci tatapan matamu. Fang Anzi menjilat bibirnya, namun, dipandangi oleh wanita cantik seperti itu juga merupakan suatu kenikmatan. Sebelum aku mati, mengapa kau tidak datang dan bersenang-senang denganku? Aku berjanji kau akan mati dengan bahagia. Bagaimana? Su Yuwei mensibir, teruslah bermimpi. Diam-diam, dengan panik mendesak jiwanya. Begitu kekuatan jiwanya mencapai batasnya, dia akan menyerang dan menusuk badan Fang Anzi. Bahkan jika mereka berdua mati, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain berhasil. Sepertinya kamu orang yang pemarah. Fang Anzi mensibir, kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menelanjangimu dan menggantungmu di pohon. Biarkan orang-orang yang datang dan pergi menghargai sosokmu yang anggun, pemandangan itu pasti sangat indah. Begitu dia selesai berbicara, Fang Anzi hendak mengambil tindakan. Desir. Pada saat ini, puluhan tanaman merambat muncul seketika dan mengikat tangan dan kaki Fang Anzi. Suatu sosok berjalan keluar dari kegelapan. Ekspresinya dingin, bagaikan pisau. Saudara Fang, aku tidak menyangka kalau itu kamu. Pria itu tinggi, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Sen, kau bukan tandingannya. Wajah cantik Su Yuwei tiba-tiba berubah dan dia mengingatkan dengan keras. Dia tidak lupa bahwa Lin Sen hanya berada di alam roh surgawi. Lagi pula, jiwanya adalah kelemahannya. Menghadapi Fang Anzi sama saja dengan mencari kematian. Apa maksudmu Lin Sen? Fang Anzi berbalik. Sambil menatap Lin Sen, dia menyeringai, katakan padaku, betapa kebetulannya, aku baru saja hendak mencarimu. Tetapi aku tidak menyangka kau akan datang ke pintuku atas inisiatifmu sendiri. Kamu mencari aku. Lin Sen mengangkat alisnya, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Baiklah, berhentilah berpura-pura padaku. Fang Anzi tersenyum, dasar kutu kupret kecil, kau bersembunyi dengan sangat baik sehingga bahkan aku tertipu 2 kali. Kali ini, rencananya tidak akan berhasil tanpamu. Setelah kata-kata ini diucapkan, mata indah Su Yuwei sedikit terkejut. Apa maksudnya dengan ini? Rencana ini tidak bisa dilakukan tanpamu. Mungkinkah Lin Sen berada dalam kelompok yang sama dengan mereka dan juga merupakan iblis malam? Saat pikiran ini muncul, Su Yuwei menekannya sendiri. Lelucon, aku telah menemani Lin Sen sepanjang jalan, tumbuh selangkah demi selangkah hingga ke tempatnya saat ini. Tidak seorang pun akan bergabung dengan iblis malam, bukan dia. Fang Anzi pasti mengenali orang yang salah. Su Yuwei mundur 2 langkah, menempelkan dirinya ke pohon besar, dan mengangkat tangannya untuk memperlihatkan pola spiritual. Saat pola spiritual bersinar, energi spiritualnya sendiri pulih dengan cepat. Lin Sen terkejut. Fakta bahwa Fang Anzi adalah iblis malam adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Alasan mengapa dia datang jauh-jauh ke sini murni kebetulan. Saat meninggalkan restoran, Lin Sen meminta Tuntun untuk melepaskan akal sehatnya dan menemukan monster sebanyak mungkin. Hasilnya, mereka tidak menemukan monster itu, tetapi mereka menemukan adik perempuan mereka. Pada saat itu, Lin Sen dengan cepat bergegas menuju hutan lebat, siap untuk bersatu kembali dengan adik perempuannya.
Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Fang Anzi akan muncul di tengah perjalanan. Dengan identitasnya, dia seharusnya tidak pernah muncul di pegunungan. Dia seharusnya menjaga penjara. Kenapa kamu di sini? Jadi, Lin Sen menyembunyikan napasnya sendiri dan mendekat dengan cepat. Beginilah adegan berikutnya terjadi. Pihak lain telah mengenali orang yang salah. Dia pikir aku kaki tangannya. Dalam sekejap, serangkaian pikiran dan ide melintas di benak Lin Sen. Kalau begitu, teruslah bertindak. Gunakan trik lawan untuk menyerangnya. Saudara Fang, identitas saya harus benar-benar dirahasiakan, dan Anda baru saja mengungkapkannya begitu saja. Lin Sen tertawa pelan, dia adalah wanita yang sedang saya kejar, dan Anda menunjukkan identitas saya yang sebenarnya di depannya, yang membuat saya sangat sulit untuk dihadapi. Dia langsung masuk ke peran itu. Benar sekali, aku tidak memikirkannya matang-matang. Fang Anzi menyeringai. Tapi, bagaimana, bunuh saja dia. Tidak, Lin Sen menolak tanpa memikirkannya. Aku telah mengejarnya selama bertahun-tahun dan masih belum berhasil mendapatkannya. Kau ingin aku membunuhnya. Semua usahaku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Baiklah, terserah kau saja. Pokoknya, aku akan meninggalkan divisi penindasan iblis setelah misi ini selesai. Fang Anzi menyeringai. Ngomong-ngomong soal ini, kamu harus menyalahkan Wang Che. Kamu bilang kamu menyembunyikan identitasmu dengan baik. Kalau dia tidak kehilangan sepotong pecahan batu hitam, dan kita tidak punya pecahan batu hitam yang bisa digunakan, kenapa kami harus merepotkanmu? Wang Che, pecahan batu hitam itu hilang. Lin Sen mendengarkan semua ini dan mulai berpikir dalam hatinya. Apakah pecahan batu hitam itu adalah cahaya hitam yang sama yang aku serap dari monster terakhir kali? Setelah bergabung dengan divisi penindasan iblis, Lin Sen secara tidak sengaja menemukan berkas dari masa lalu. Pada hari itu, Gao Xiao, sang pembunuh iblis yang membunuh monster dan menyelamatkan dirinya di restoran, meninggal secara misterius dalam perjalanan. Penyebab kematiannya adalah disergap dan dibunuh oleh iblis malam. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Fang Anzi, tujuan Ye Yao menyerangnya kemungkinan besar adalah untuk pecahan batu hitam. Ketika kamu menjelajahi penjara, aku menjadi penasaran denganmu dan menjelajahimu 2 kali secara pribadi. Ternyata kamu dikelilingi oleh energi spiritual terlarang. Fang Anzi melangkah maju sambil tersenyum dan menepuk bahu Lin Sen. Saat itu, kupikir kau bukan agen rahasia yang ditanam oleh organisasi. Alhasil, masalah sarkofagus perunggu itu diselidiki dengan jelas. Tanpa diduga, kau benar-benar mencuri pecahan batu hitam dari sarkofagus perunggu itu. Menurut aturan, jika aku mencurinya, maka itu menjadi milikku. Lin Sen menyipitkan matanya dan sedikit waspada. Lawan hanya berjarak 1 jangkauan darinya. Jika dia bermaksud menyerangku, maka akan sulit bagiku untuk menghindar. Tetapi untuk mencegah pihak lain menyadari petunjuk itu, Lin Sen dengan paksa menekan keinginannya untuk menghindarinya. Fang Anzi pasti punya banyak rahasia. Apa sebenarnya rencana besar yang sedang dibicarakannya? Lin Sen tidak akan merasa puas sampai dia mengetahui hal-hal ini. Tentu saja, karena kamu bisa mendapatkan pengakuan dari pecahan batu hitam itu, secara alami itu milikmu. Fang Anzi tampak seolah-olah itu adalah hal yang biasa, aturan lama, keluarkan pecahan batu hitam terlebih dahulu dan verifikasi identitasmu. Itu tidak perlu. Lin Sen mensibir, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebagian proyeksi bintang bencana muncul di tangannya. Mengapa itu hanya proyeksi dan bukan bintang bencana itu sendiri? Karena aura bintang bencana itu sendiri terlalu kuat. Lin Sen takut terjadi sesuatu yang salah setelah mengeluarkannya. Fang Anzi menundukkan kepalanya dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Ya, itu adalah pecahan batu hitam, hahaha, dengan bergabungnya kamu, rencana kita akan sangat berhasil. Setelah kejadian ini, kamu singkirkan dia, aku akan melapor kembali ke organisasi, dan kamu akan mengambil alih dariku dan terus mengintai di divisi penindasan iblis. Mata Lin Sen bergerak sedikit, dan Fang Anzi saat ini sudah sangat dekat. Asal aku menangkapnya dengan tiba-tiba, aku akan mampu menghentikannya. Pada saat yang sama, energi spiritual terlarang yang kaya dalam bintang bencana disuntikkan ke badan Fang Anzi. Dalam beberapa tarikan napas, dia akan berubah menjadi monster. Energi spiritual terlarang yang kaya ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh semua orang. Namun,
Lin Sen masih memaksakan diri untuk menekan pikiran ini. Night Demon jelas punya rencana besar. Setelah mengetahui kebenarannya, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Katakan padaku, apa rencananya? Lin Sen berjalan perlahan ke arah Su Yuwei, dan secepat kilat, dia menamparkan bagian belakang lehernya. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan padanya, berpura-puralah. Badan Su Yuwei bergetar, lalu dia jatuh ke tanah dan pingsan. Bersikap berhati-hati memang gaya iblis malam kami. Fang Anzi memuji, lalu tertawa. Kali ini, kita punya rencana besar. Jika berhasil, itu akan menjadi pukulan telak bagi dinasti Yan Agung. Cepat beritahu aku. Lin Sen sedikit tidak sabar. Kami ingin menangkap Putri Changqing hidup-hidup. Secercah kebanggaan terpancar di mata Fang Anzi. Jika kita menangkapnya, ekspresi Kaisar Jingyuan akan sangat menarik. Dan reputasi iblis malam kita akan kembali bergema di seluruh dunia. Tidakkah kamu berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan? Lin Sen sedikit tidak senang, setiap orang jenius memiliki tanda pengenal di pinggangnya. Mereka dapat menggunakan tanda pengenal ini untuk meminta bantuan. Begitu keberadaanmu terungkap, 3 pengawal naga perak di luar tidak akan menjadi vegetarian. Haha, menurutmu, di antara ketiga pengawal naga perak itu tidak ada satu orang pun dari orang-orang kita. Mata Fang Anzi berbinar, lalu dia mengangkat jarinya, token ini tidak bisa digunakan untuk meminta bantuan. Hati Lin Sen terkejut. Setan malam, apakah kamu terlalu sombong? Bahkan pengawal naga perak pun disusupi oleh mereka. Pada saat yang sama, Lin Sen juga merasakan situasi yang rumit. Kalau gini terus, setan malam bakal benar-benar merajalela dan tak terkendali di pegunungan ini. Karena mereka mempunyai sarana yang tidak dimiliki orang lain sama sekali. Mereka dapat menahan serbuan energi spiritual terlarang, dan mereka juga memiliki pecahan batu hitam yang dapat mengubah bentuk orang kapan saja. Kuncinya adalah mereka bersembunyi dalam kegelapan. Di pegunungan ini, ada benda terlarang yang telah disegel sejak lama, dan benda terlarang itulah yang menjadi kunci rencana kita kali ini. Fang Anzi menyeringai, tampak semakin ganas dan menakutkan. Akhirnya, hidangan utama disajikan. Lin Sen tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Pertama, tanyakan pada Fang Anzi tentang keseluruhan rencananya. Lalu, serang balik satu per satu. Kita akan menggunakan pecahan batu hitam di tanganmu untuk mengangkat segel pada benda terlarang itu. Lalu, seluruh pegunungan akan dipenuhi dengan energi spiritual terlarang dalam sekejap, dan burung-burung, binatang buas, dan semua jenis jenius akan berada dalam polusi yang dalam. Ketika Fang Anzi berbicara, ada kilatan kegilaan di pupil matanya, dan kita akan mengandalkan kekacauan ini untuk menangkap Putri Changqing dan menyelesaikan seluruh rencana. Tatapan dingin melintas di kedalaman mata Lin Sen. Setan malam ini sungguh gila. Seperti yang dikatakannya, benda terlarang itu hanya disegel tetapi bisa memengaruhi seluruh gunung. Kalau lockdown beneran dicabut, belum lagi pegunungan ini, desa-desa di sekitarnya pun akan ikut terinfeksi. Kota-kota, kota kecil, dan desa-desa terdekat akan tercemar dan tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa. Begitu banyak nyawa yang hilang. Terlalu kejam. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka benar-benar putus asa. Berapa level barang terlarang itu? Lin Sen bertanya lagi. Dari segi level, itu seharusnya adalah senjata spiritual level 10. Fang Anzi melirik Lin Sen, wah, jangan serakah dengan senjata spiritual terlarang level 10 ini. Benda terlarang yang sangat mirip dengan senjata spiritual level suci ini bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Jika kamu tidak hati-hati, bahkan jika kamu memiliki pecahan batu hitam, itu tidak akan melindungimu. Mendengar ini, Lin Sen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, itu pasti tidak akan terjadi. Anehnya, itu adalah senjata spiritual terlarang tingkat ke-10. Kerja bagus. Tak heran divisi penindasan iblis telah diutus berkali-kali namun selalu kembali dengan tangan hampa. Untuk mengumpulkan senjata spiritual terlarang level 10, seseorang harus setidaknya menjadi pembunuh iblis tingkat bayangan. Bagaimanapun, ini adalah benda terlarang yang sangat dekat dengan tingkat suci. Lin Sen mengerutkan kening, kami pergi ke pegunungan untuk menjelajahi divisi penindasan iblis berkali-kali, tetapi kami tidak pernah menemukan lokasi senjata spiritual terlarang. Jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendali kami. Fang Anzi tertawa pelan,
Tapi kali ini, karena pecahan batu hitam itu dari pihak kita, Wang Che tidak bisa berpikir untuk merebut pujian itu. Kau akan bertindak bersamaku nanti dan teruslah berbaring selama 5 hari. Setelah 5 hari, kita akan pergi ke tempat yang disegel bersama-sama. Bahkan jika ada orang-orang kita di antara 3 pengawal naga perak, mereka pada dasarnya lebih unggul dalam hal kekuatan. Selain itu, ada orang-orang kuat yang ditempatkan di kota-kota terdekat. Tidak mudah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Lin Sen menyipitkan matanya, kali ini, aku akhirnya masuk ke kota kekaisaran dan menetap di divisi penindasan iblis. Jika aku tidak memiliki lebih dari 70% keyakinan, aku tidak akan mengambil risiko. Jangan khawatir. Fang Anzi memahami kehati-hatian Lin Sen dan menjelaskan kepadanya, jangan khawatir, kali ini, kita memiliki 2 alam Xuanling level 7, 4 alam Xuanling level 6, ditambah pengawal naga perak yang bekerja sama di dalam dan luar, tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Mata Lin Sen menyipit, tampaknya Fang Anzi masih sangat percaya diri. Hanya dalam beberapa kata, dia menjelaskan semua pengaturan. Pasti pecahan batu hitam itulah yang membuatnya lengah. Wanita ini berbakat, bagaimana Anda akan menghadapinya? Tatapan Fang Anzi beralih dan tertuju pada Su Yuwei. Dia melihat wajahku. Kecuali kau bisa mengendalikannya dengan cara tertentu, kalau tidak, kita berdua akan ketahuan. Lin Sen menyeringai. Saya mendengar bahwa ada pola spiritual tingkat ke-7 yang dapat langsung disuntikkan ke dalam pikiran pihak lain untuk mengendalikan pikiran dan jiwa. Satu pikiran dapat membuat kesadaran pihak lain lenyap menjadi abu. Ada trik yang disebut pola pengendalian pikiran. Fang Anzi sedikit terkejut, bocah kau, bahkan lebih kejam dariku. Jika kamu tidak kejam, kamu tidak bisa berdiri teguh. Lin Sen mengedipkan mata pada Fang Anzi, saudara Fang, kamu padatkan pola pengendalian pikiran, dan aku akan menyuntikkannya ke dalam jiwanya. Mulai sekarang, hidupnya dikendalikan olehku. Tentu saja, aku tidak khawatir dia mengatakan hal-hal ini. Oke, Fang Anzi memikirkannya dan akhirnya mengangguk. Lin Sen memiliki pecahan batu hitam, dan statusnya dalam organisasi pasti lebih tinggi darinya. Meskipun dalam situasi saat ini, akan lebih baik jika Su Yuwei dibunuh, tetapi jika Lin Sen bersikeras mempertahankannya, lebih baik membantunya. Pokoknya, setelah misi ini, aku akan meninggalkan divisi penumpasan iblis. Jika ada bahaya, itu tidak akan memengaruhi saya. Sebaliknya, langkah ini dapat membuat Anda disenangi oleh seorang jenius di masa depan. Begitu saja, Fang Anzi melangkah maju dan melepaskan jiwanya. Banyak cahaya berkelebat di matanya, dan tangannya terus-menerus membentuk segel. Desir, saat Fang Anzi membentuk segel dengan tangannya, sebuah pola melonjak keluar dan melayang di udara. Sejumlah besar energi spiritual disuntikkan ke dalamnya, menyebabkan pola spiritual secara bertahap menjadi lebih solid. Setiap riak menyebar ke segala arah, satu lingkaran demi lingkaran. Pada saat ini, Fang Anzi menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Lin Sen berdiri berdampingan dengannya, meletakkan tangan yang dikenalnya di bahunya, dan tertawa pelan, saudara Fang, kudengar bahwa pola pengendalian pikiran ini tidak hanya dapat mengendalikan hidup dan mati pihak lain, tetapi sampai batas tertentu, ia juga dapat memberi perintah kepada pihak lain. Ya, tetapi itu bukan perintah wajib, hanya sugesti psikologis yang kuat. Fang Anzi sedikit terganggu saat berbicara. Dan pada saat ini, telapak tangan Lin Sen dengan santai menutupi bahu Fang Anzi. Bintang bencana, aktif seketika. Ledakan. Dengan suara keras, badan Fang Anzi mulai bergetar hebat. 2 tatapan ketakutan tiba-tiba keluar dari matanya. Lin Sen, apa yang sedang kamu lakukan? Fang Anzi meraung dan bereaksi sangat cepat, berbalik dan menamparnya. Langkah Jing Hong. Lin Sen melangkah maju, meninggalkan serangkaian bayangan. Dia mengangkat tangannya, mengangkat Su Yuwei dari tanah, dan berlari sejauh ribuan meter. Di tempat itu, wajah Fang Anzi menjadi pucat, dan dia menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Energi spiritual terlarang mengalir ke badannya seperti limbah. Meskipun dia memaksa Lin Sen kembali ke masa lalu, adegan ini sudah tidak dapat diubah lagi. Raungan dan geraman keluar dari tenggorokannya. Lin Sen, kamu benar-benar menyerangku. Kamu bukan dari organisasi itu. Wajah Fang Anzi berubah, seburuk yang terlihat,
terutama aura pembunuh yang tak terlukiskan di sekelilingnya, yang tidak ada habisnya. Dia tampaknya telah menjadi sumber polusi. Bau busuk memenuhi hidungku. Melihat perubahan Fang Anzi dari jarak 1000 meter, senyum di wajah Lin Sen berangsur-angsur memudar. Sebaliknya, ada cahaya yang benar-benar dingin. Di malam yang gelap, ia menusuk orang seperti pedang tajam. Kau boleh melepaskan tanganmu sekarang. Suara Su Yuwei yang agak dingin terdengar di samping telingaku. Sebenarnya ada sedikit rasa malu di dalamnya. Baru saat itulah Lin Sen menyadari bahwa dia sedang memeluknya. Dan lengannya tak pelak lagi menekan bokongnya yang bulat dan kencang. Namun, Lin Sen tidak takut sama sekali. Aku baru saja menyelamatkanmu. Jangan bilang kalau aku tak sengaja meremukmu. Bahkan jika aku menyentuhmu dengan sengaja, apa yang akan terjadi? Jadi, alih-alih menurunkan lengannya, Lin Sen menggosoknya lebih keras. Hasilnya, pola petir meledak di atas kepalanya. Aduh, Lin Sen menutupi kepalanya dengan tangannya, tampak sedih. Aku tidak sengaja menabraknya. Kenapa kamu menabrakku sekeras itu? Aku bahkan belum memberitahumu alasan aku memukulmu, dan kau mengakuinya. Su Yuwei berkata dengan lemah. Lin Sen tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, memang benar. Sial, dia sudah menemukan jawabannya. Mengaum, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Antara langit dan bumi, energi spiritual terlarang yang kaya menyebar keluar bagaikan air pasang, membawa serta bau busuk. Bahkan dalam kegelapan, kau masih bisa merasakan aura terlarang yang melonjak gila-gilaan. Ayo pergi. Lin Sen merendahkan suaranya, begitu dia berubah menjadi iblis, kita tidak bisa mengalahkannya. Ada banyak orang jenius di pegunungan ini. Jika kita pergi, dia akan benar-benar kehilangan kendali dan memulai pembunuhan berantai. Mata indah Su Yuwei sedikit dingin, dia merendahkan suaranya dan berkata, kau dan aku akan bekerja sama untuk membunuhnya. Membunuh. Lin Sen tersenyum pahit, adik perempuan, ini bukan tugas mudah. Aku akan menekan jiwanya, dan kau biarkan Tuntun dan Sang Bijak Agung bertindak sebagai tameng dagieng di depan untuk menciptakan peluang bagimu. Wajah cantik Su Yuwei tampak dingin dan penuh tekad, dan kau, tunggulah kesempatan untuk menyentuhnya dan menyedot semua energi spiritual terlarang di badannya. Melihat adik perempuannya bersikeras, Lin Sen pun mengangguk. Meskipun ada banyak monster di pegunungan, dia bukanlah masalah besar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah monster yang aku ciptakan sendiri. Aku akan merasa sangat buruk seandainya aku tidak bisa membunuhnya. Sial, wanita jahat ini sangat kejam. Di dalam ruang ilusi, Tuntun berteriak, dia benar-benar ingin aku menjadi perisai dagieng. Tuntun, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Lin Sen berkata dengan serius, kamu adalah kakak tertua dari kelompok telur binatang buas ini, terutama saudara ketigamu yang akan keluar dari cangkangnya. Apakah kamu ingin meninggalkan citra pengecut dan tidak bertanggung jawab di dalam hatinya? Di sampingnya, Sang Bijak Agung mengangguk dengan suara teredam, Lin Sen benar. Tuntun paling suka mendengar orang memujinya. Pada saat itu, dia tampak jauh lebih baik. Yah, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Jadi, itu tergantung pada Anda. Sebuah cahaya melintas di telapak tangan Lin Sen, lalu Tuntun dan Sang Bijak Agung muncul satu demi satu. Mereka mengambil bentuk bertarung mereka. Nafas itu langsung membubung ke langit. Tertawa kecil, tertawa kecil. 1000 meter jauhnya, Fang Anzi telah berhasil bertransformasi. Saat ini, tingginya lebih dari 3 meter, dengan sosok yang tinggi, kurus, dan ramping. Nanah terus mengalir keluar dari mulutnya dan banyak serangga merayap di permukaan kulitnya, sungguh menjijikkan. Karena Fang Anzi adalah master pola spiritual dengan jiwa yang kuat, kemampuan persepsinya sangat berlebihan bahkan setelah deformasi. Dia berbalik perlahan, tatapan matanya bagai mata elang, menatap tajam ke arah dua orang yang berjarak 1000 meter. Ini dia, mata indah Su Yuwei berbinar, dan pola spiritual di antara alisnya bersinar lagi. Saat berikutnya, pola-pola spiritual cemerlang muncul di sekujur badannya, membentuk formasi besar dengan aura yang tak tertandingi kuatnya. Dia mengerahkan jiwanya dan bergegas menuju Fang Anzi. Ledakan. Ketika kedua belah pihak masih berjarak 100 meter, kekuatan spiritual yang mereka lepaskan bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Anda retak menjadi garis-garis besar dan beberapa pohon besar tumbang.
Pergi. Mata Lin Sen menyipit. Tuntun dan Sang Resi Agung menyerbu ke depan dari sisi kiri dan kanan sambil meraung. Apa itu pelindung Dagieng? Itu, jenis yang menahan bagian depan dan menyerap kerusakan. Fang Anzi memukul mundur Su Yuwei dengan satu pukulan, namun tiba-tiba ia terjerat oleh segerombolan tanaman merambat. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka, namun cahaya merah menyala di matanya. Ia mendesak jiwanya dan tiba-tiba memotong tanaman merambat itu. Keterampilan kebangkitan Tuntun bahkan tidak mendekati apa yang dapat dilakukan Fang Anzi. Sang bijak agung jatuh menghantam bagaikan bintang dan menghentakkan kakinya begitu keras hingga tanah hancur berkeping-keping. Meskipun dia besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Menabrak Fang Anzi. Fang Anzi menyeringai, mengerahkan jiwanya dan meninju sang bijak agung. Tentu saja tanpa syarat. Ketika sang bijak agung melihat ini, pupil matanya mengecil. Saya melihat cahaya dan bayangan yang membesar dengan cepat di hadapan saya, meminta saya untuk memukulnya. Namun, Raja Kera tidak terluka. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan, seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk pikirannya, dan rasa sakit yang hebat itu menembus jauh ke dalam jiwanya. Serangan jiwa adalah titik lemah Lin Sen saat ini. Baik Tuntun, Sang Bijak Agung, maupun Lin Sen sendiri, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki daya tahan kuat terhadap serangan jiwa. Oleh karena itu, Lin Sen tidak menyangka Tuntun dan Sang Bijak Agung benar-benar dapat mengalahkan Fang Anzi. Tahan saja dia, buru-buru. Di kejauhan, mata indah Su Yuwei berkedip dan dia perlahan mengangkat tangan gioknya. Didorong oleh kekuatan spiritual di antara kedua alisnya, dia mengulurkan tangan gioknya dengan ringan dan meraih pola spiritual yang melayang di depannya. Segera setelah itu, dia mengaktifkan pola spiritual. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, pola spiritual itu berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala dan menyerbu ke arah Fang Anzi. Fang Anzi tertarik pada burung phoenix api yang besar. Warna merah menyala terpancar di matanya. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju dengan keras ke arah burung phoenix api. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Langkah Jing Hong. Lin Sen yang mengintai di samping, menyerang dengan berani. Fang Anzi tiba-tiba terganggu, memberinya kesempatan. Kali ini, semuanya tergantung padamu. Lin Sen bergumam dengan suara rendah. Dia telah menyaksikan kengerian bintang bencana ini. Sangat mudah untuk menyerap monster dari tingkat keempat dan kelima alam Xuanling. Pukulan Fang Anzi menghancurkan burung phoenix api menjadi berkeping-keping, dan tiba-tiba langit dipenuhi dengan hujan api. Su Yuwei di kejauhan merasa seolah-olah dirinya telah dipukul dengan keras. Garis-garis di alisnya memudar lagi. Dia terlempar puluhan meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Ketika dia berdiri lagi, jejak darah sudah mengalir dari sudut mulut Su Yuwei. Wajah cantiknya pucat dan matanya yang indah terpaku menyaksikan semua ini. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang giliran Lin Sen. Desir, sosok Lin Sen langsung muncul di belakang Fang Anzi. Dia menundukkan badannya dan mencengkeram belakang leher Fang Anzi dengan kelima jarinya. Ledakan, suatu kekuatan spiritual tak terlihat tiba-tiba menyerang. Lin Sen merasakan otaknya bergetar hebat, seolah-olah bagian belakang kepalanya dipukul oleh palu besar. Hampir pingsan, Fang Anzi berbalik menghadap Lin Sen, dan mata merahnya menampakkan niat membunuh yang gila. Tampaknya masih ada sedikit alam bawah sadar yang tersisa, yang membuatnya sangat ingin membunuh ketika menghadapi gelombang serangan Lin Sen. Desir, jari tajam Fang Anzi tiba-tiba menusuk dahi Lin Sen. Mata Lin Sen menjadi gelap. Dia bisa merasakan niat membunuh yang datang, tetapi dia tidak bisa menghindar. Pada saat ini, Sang Bijak Agung meraung dan melemparkan dirinya ke depan, menghalangi serangan Lin Sen. Bahkan dengan badan kuat Sang Bijak Agung, dia tertembus dalam sekejap. Fang Anzi hendak menarik tangannya, namun dia mendapati Sang Bijak Agung tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua bola matanya yang buas menatap tajam ke matanya, menampakkan semangat juang yang kuat dan pantang menyerah. Kemudian, Sang Bijak Agung menekan bahu Fang Anzi dengan telapak tangannya yang kuat. Berusahalah sekuat tenaga untuk menekannya. Lin Sen, cepatlah. Di kejauhan, Tuntun menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tanaman merambat itu untuk melilit pinggang Lin Sen. Lempar dia ke arah Fang Anzi. Lin Sen sudah berada di udara sebelum dia hampir tak sadarkan diri. Matanya menatap tajam dengan tekad penuh. Saat berikutnya,
Mengandalkan kekuatan tuntun, dia dengan cepat mendekati Fang Anzi. Lalu, sebuah telapak tangan menamparkan wajahnya. Tidak ada salahnya sama sekali. Fang Anzi menyeringai muram dan hendak mengangkat tangannya untuk mencabik-cabik lengan Lin Sen, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa telapak tangan ini sepertinya terhubung dengan neraka. Tekanan yang mengerikan itu datang bagai air pasang, membuatnya tidak bisa bergerak. Bintang bencana itu tampaknya ingin tampil baik di depan Lin Sen, dan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual terlarang di badan orang lain. Aku gunakan sekuat tenagaku untuk menghisap susu. Sekarang, Fang Anzi dalam masalah. Set, Fang Anzi menarik lengannya dari dada sang bijak agung, dan seluruh badannya bergetar terus-menerus. Secercah kesadaran kembali muncul di matanya. Lin Sen, aku akan membunuhmu. Namun pada saat berikutnya, kesadarannya runtuh total. Kaki Fang Anzi melemah dan dia terjatuh berlutut. Semua energi spiritual dan darah terlarang di badannya dijarah dengan gila-gilaan. 10 napas kemudian, Fang Anzi menjadi kurus kering dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Lin Sen terengah-engah, matanya penuh bahaya. Jika sang bijak agung tidak memblokir serangan itu untukku, akibatnya akan sangat buruk. Monyet, kamu baik-baik saja. Lin Sen berdiri dan bergegas menghampiri sang bijak agung, memeriksa luka-lukaannya. Tidak apa-apa, sang bijak agung tertawa polos, hanya saja aku mungkin perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Jaga dirimu baik-baik. Lin Sen merendahkan suaranya, dan dengan kilatan cahaya, dia membawa sang bijak agung kembali ke ruang ilusi. Tuntun melangkah maju dan melepaskan cincin penyimpanan. Lin Sen, jangan lupakan benda ini. Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Lin Sen menyingkirkan cincin penyimpanan dan sedikit menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka benda-benda di dalam sarkofagus perunggu itu begitu menarik perhatian. Iblis malam dan divisi penindas iblis mengawasi dengan saksama. Namun, Fang Anzi adalah iblis malam, yang merupakan kabar baik baginya. Paling tidak, aku bisa menyalahkannya sepenuhnya. Fang Anzi, sebagai petugas kebersihan penjara, merampok penjara. Alasan ini, masuk akal, bukan? Dalam kasus ini, bahkan jika divisi penindasan iblis terlibat dalam penyelidikan, itu tidak masalah. Selama aku bersembunyi dengan cukup baik, mereka tidak akan pernah mencurigaiku. Berdengung. Setelah Fang Anzi meninggial, hembusan udara benar-benar menembus ke dalam token tersebut. Melihat ini, Lin Sen bingung apakah harus tertawa atau menangis. Namun, hanya sedikit orang yang dapat membunuh monster di alam Xuanling tingkat ke-6. Meski mungkin tampak seperti curang, membunuh adalah membunuh. Benda-benda di dalam sarkofagus perunggu itu telah dicuri. Kau yang melakukannya. Su Yuwei melangkah maju, matanya yang indah sedikit terkejut. Beberapa waktu lalu, divisi penindasan iblis hampir menjungkirbalikkan penjara untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa diduga, ternyata itu adalah kamu. Adik perempuan, apakah kamu akan mengorbankan keluargamu sendiri demi keadilan dan melaporkanku? Lin Sen bercanda sambil tersenyum. Aku tidak membosankan. Su Yuwei berkata dengan tenang dengan wajah cantiknya, aku hanya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Itu adalah pecahan batu hitam. Kurasa Night Demon telah menguasai beberapa pecahan batu hitam, jadi dia bisa mengubah orang normal menjadi monster. Lin Sen berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih ingat hadiah terakhir ketika kita berlatih di Tanah Suci? Itu adalah batu hitam, yang biasa dikenal sebagai bintang bencana. Aku menduga bahwa bintang bencana adalah badan asli dari pecahan batu hitam itu. Mengapa kamu berkata begitu? Su Yuwei bertanya balik. Dulu di restoran, aku menggunakan bintang bencana untuk menyerap sepotong pecahan batu hitam. Termasuk yang ada di sarkofagus perunggu, totalnya ada 2. Lin Sen mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke mulutnya. Jadi saya menduga bahwa pecahan batu hitam itu adalah pecahan yang jatuh dari bintang bencana. Saya menyerapnya lagi, jadi pecahan-pecahan itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Sen jelas merasakan bahwa bintang bencana di badannya sedikit bersemangat dan bersorak. Sepertinya tebakanku benar. Lin Sen menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu bintang bencana ini tidak akan berdampak apa-apa padamu, kan? Su Yuwei jarang khawatir. Adik perempuan, apakah kamu khawatir padaku? Lin Sen berkedip dan tersenyum. Kamu benar-benar tidak ingat pemukulan itu.
Su Yuwei berpura-pura mengangkat tangannya dan mengaktifkan pola petir lagi. Lin Sen segera memohon belas kasihan, adik perempuan, aku salah. Serius nih, aku mau tanya nih. Su Yuwei berusaha menjaga suaranya tetap acuh tak acuh. Mendengar pertanyaan adik perempuan, Lin Sen tak dapat menahan diri untuk mengingat percakapan antara lelaki tua dan pemuda itu dalam benaknya setelah ia menyerap pecahan batu hitam dalam sarkofagus perunggu. Jika pemuda itu adalah bintang bencana, maka dia, pastilah seorang penjilat. Bagaimana mungkin kamu bisa terluka jika kamu menjilatinya seperti itu? Seharusnya tidak ada dampaknya. Kalaupun ada dampaknya, itu sudah terjadi sejak lama. Lin Sen menyeringai, adik, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun yang khawatir padamu. Su Yuwei masih bersikeras. Hei, mengapa wajah wanita jahat itu merah? Tuntun berdiri di samping dan bisa melihat telinga Su Yuwei yang agak merah. Setelah ditunjuk, Su Yuwei merasa sedikit malu. Sepertinya kamu ingin mencari masalah lagi. Dia tiba-tiba berbalik, matanya yang indah tampak dingin. Dia begitu takut hingga dia menelan ludah dan menarik kembali kepalanya. Ayo pergi dulu, cari tempat untuk beristirahat dulu. Lin Sen mengusap alisnya. Hanya dalam waktu singkat, ia menyerap terlalu banyak dan hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia akan bisa menerobos ke alam Xuanling. Restoran di luar hutan lebat telah menjadi reruntuhan dan jelas tidak dapat diakses. Saya hanya dapat menemukan tempat lain. Saat aku datang ke sini, ada sebuah gua tempatku bisa tinggal, tidak jauh dari sini. Wajah cantik Su Yuwei kembali berseri saat ini. Ayo pergi, aku akan memimpin jalan. Begitu saja, mereka berdua bergegas menuju gua. Ketika Lin Sen tiba di gua dan hendak masuk, dia tiba-tiba mendengar suara lilin menyala di dalam. Apakah ada seseorang di dalam? Lin Sen mengangkat alisnya. Saya sudah meninggalkan gua ini selama setengah hari. Mungkin orang lain sudah pindah nanti. Su Yuwei melangkah memasuki gua dan mengamati sekeliling dengan mata indahnya. Di dalam gua, lilin dinyalakan untuk mengusir roh jahat. Di sampingnya, ada seorang pria kuat yang duduk sambil memulihkan diri dari luka-lukaannya. Ada banyak goresan di badannya, dan di beberapa tempat daging dan darahnya hilang, hanya menyisakan tulang-tulang putih yang menakutkan. Siapa? Lelaki kekar itu merasakan napas mendekat dan langsung berdiri, tatapannya penuh kewaspadaan. Kamu, keluarlah dari gua itu. Wajah cantik Su Yuwei tampak lebih dingin di bawah cahaya api. Saat berikutnya, dia dikejutkan oleh kemunculan Su Yuwei. Bagaimana bisa seorang gadis yang begitu keren dan cantik muncul di tengah malam begini? Saya terluka. Bisakah saya tinggal di gua? Orang kuat itu enggan pergi. Aku hanya memberimu 3 tarikan napas waktu. Mata indah Su Yuwei menjadi semakin dingin. Baiklah, aku pergi. Pria kekar itu berdiri, merasa sedikit jengkel dan tidak mau. Dan, pada saat dia berpapasan dengan Su Yuwei, lelaki kekar itu melakukan gerakan secepat kilat dan mencengkeram leher Su Yuwei. Lelaki kekar ini merasa dirinya sangat berkuasa dan ingin menduduki tempat ini tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, Su Yuwei sangat cantik, bagaikan peri yang keluar dari lukisan, membuat jantung orang berdebar kencang. Terlebih lagi, Su Yuwei sedikit kehabisan napas dan tampak pucat serta lemah, yang membuat pria kuat itu merasa bahwa dia memiliki kesempatan. Jika aku dapat menaklukkan wanita ini, maka mungkin aku dapat menikmatinya sepuasnya. Sungguh menakjubkan, bahkan demi dewa pun aku tak akan mengubahnya. Tetapi apa yang tidak pernah diduga oleh orang kuat itu adalah bahwa ada orang lain di dalam kegelapan di luar gua. Lelaki itu mendesah, satu lagi yang mencari kematian. Pupil mata lelaki kekar itu mengerut hebat, dan dia bahkan tidak menyadari kehadiran orang lain di luar. Guncangan ini bukan masalah kecil. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, sebatang tanaman merambat menerobos udara dan menusuknya. Lelaki kekar itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar sebelum tanaman merambat itu menusuk lehernya. Dia menutupi lehernya dengan kedua tangannya, memperhatikan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya, seakan-akan dia telah melihat suatu kejadian yang tidak dapat dipercaya. Ho ho, lelaki kekar itu mengeluarkan suara serak, namun tak lama kemudian, datanglah kekuatan isap dari tanaman merambat itu. Matanya menjadi gelap dan dia merasa lebih mati daripada mati. Adik perempuan,
wajahmu yang cantik jelita sungguh menarik perhatian semua orang. Lin Sen tersenyum pahit, dan setelah selesai menyerap energi, dia menarik kembali tanaman merambat di telapak tangannya. Dia mendesah dalam-dalam, awalnya aku ingin mencari tempat untuk menekan keadaanku sendiri, tetapi aku tidak pernah menyangka akan ada orang lain yang datang ke rumahku. Ini sangat menyulitkanku. Saya hanya menganggapnya sebagai pujianmu terhadap saya. Su Yuwei mengangkat wajah cantiknya, melirik Lin Sen dengan ringan, lalu masuk untuk berkemas. Tak lama kemudian, barang-barang milik orang kuat itu terlempar keluar dari gua. Dia bukan seorang jenius yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Su Yuwei melirik badannya dan berkata dengan ringan, pertama-tama, dia tidak terlihat setua itu. Lalu, dilihat dari cara dia menyerang, dia lebih seperti seorang tetua dari sekte terdekat. Di luar pegunungan, ada beberapa kota. Ada beberapa sekte dengan ukuran yang bervariasi di kota tersebut. Pada hari kerja, banyak orang kuat dari berbagai sekte akan datang ke gunung untuk berburu. Itu normal meskipun itu terjadi. Adik, lindungi aku. Lin Sen sedikit tidak sabar. Jika dia tidak berlatih seni gelombang darah, dia takut dia akan benar-benar berhasil. Su Yuwei mendengus dingin, sepertinya akulah yang terluka. Namun, Lin Sen mengabaikannya. Dia telah memasuki kondisi kultivasi yang gila. Duar, duar, duar. Gelombang energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengembun seperti angin kencang, menyerbu ke langit dalam gelombang. Seluruh gua diterangi oleh cahaya, menjadikannya siang hari. Di luar sangat gelap sehingga saya tidak berani mendekat. Mereka seperti sekelompok binatang buas yang hanya berani berkeliaran di luar gua. Energi spiritual yang sangat mengerikan. Meskipun Su Yuwei tidak sengaja merasakannya, wajah cantiknya sedikit berubah setelah menghirupnya sedikit saja. Dia tidak mengerti mengapa Lin Sen berusaha keras menekan kekuasaannya. Bukankah menyenangkan jika bisa mengikuti tren tersebut? Mengapa tetap bertahan di tingkat ke-10 alam roh surgawi? Apakah ada hadiah? Dia benar-benar tidak bisa mengeluh. Setengah jam kemudian, Lin Sen, yang berkeringat, akhirnya mengakhiri penindasan. Dia perlahan-lahan melatih teknik gelombang darah, merasakan kantung darah dalam badannya bertambah banyak, dan rasa bangga muncul dengan sendirinya. Ini semua kerja kerasku. Jika semuanya berhasil ditembus, terobosan di ranah itu tidak akan bisa dihentikan. Tidak, aku tidak bisa berlama-lama di luar. Aku harus berlatih langkah Jinghong dan kekuatan Fu Hai secara ekstrim. Lin Sen bergumam pada dirinya sendiri, lalu tanpa jeda, dia memasuki kondisi latihan lagi. Dia, orang gila, kan? Su Yuwei melihat semua ini dan terkejut. Apakah kamu tidak memberi dirimu waktu untuk beristirahat? Ini sangat ketat. Dengan cara ini, Lin Sen mengasingkan diri di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Selama periode ini, Su Yuwei terus keluar untuk berburu monster. Meskipun Lin Sen telah membunuh semua monster di hutan lebat dalam beberapa hari sebelumnya, setelah beberapa kali dibaptis di malam yang gelap, jumlah monster di luar meningkat lagi. 3 hari kemudian, Lin Sen akhirnya menguasai kedua keterampilan itu dengan sempurna. Pada saat ini, dia bahkan ingin menangis. Itu tidak mudah. Sayang, Lin Sen sekali lagi menyesali pengalamannya. Apakah ada yang kultivasinya sesulit kultivasi saya? Ini satu-satunya di dunia. Selanjutnya, saya akhirnya bisa melepaskannya dan berjuang menuju alam yang lebih tinggi. Tepat saat Lin Sen menggosok tangannya dan bersiap memasuki pengasingan untuk ketiga kalinya, cangkang di dalam badannya tiba-tiba bergerak. Kali ini, benar-benar akan terbelah. Retakan. Di ruang ilusi, pola telur binatang ketiga menyebar ke seluruh kulit telur. Lalu, sebuah kaki kecil berbulu terjulur keluar dari kulit telur. Tuntun dan Sang Resi Agung di samping keduanya membelalakan mata mereka pada saat ini. Akhirnya, apakah saudara ketiga akan muncul? Tunggu dulu. Tuntun tiba-tiba menyadari sebuah berita penting. Wajahnya berangsur-angsur memucat, setelah saudara ketiga muncul, aku tidak perlu membagi tingkatan binatang fantasi dengannya lagi, kan? Sepertinya, iya, Sang Bijak Agung tersenyum polos, apa salahnya? Itu jelas tidak bagus. Tuntun mengumpat, ingatlah ketika kamu lahir, kamu dengan paksa mengambil setengah dari kekuatan tingkatanku. Jika bukan karena kamu, aku sudah mencapai tingkat ke-10 sejak lama. Sang Bijak Agung merasa sedih, ini bukan sesuatu yang dapat aku kendalikan.
Retakan, potongan kulit telur lainnya jatuh. Tak jauh dari situ, bintang bencana itu bergetar. Dulu dua makhluk khayalan itu selalu menindas aku. Sekarang jadi tiga. Meong, terdengar suara yang lucu, dan seekor anak kucing keluar dari cangkang telur. Dia berbulu dan memiliki rambut seputih salju di seluruh badannya, kecuali bercak merah muda di punggungnya, yang membuatnya tampak sangat lucu. Anak kucing itu memiliki sepasang mata besar yang cerah dan hidup, satu pupil berwarna hitam dan yang lainnya berwarna coklat. Dia menatap Tuntun dan Sang Resi Agung, berkedip, lalu memanggil lagi. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menjilati bantalan kakinya yang berwarna merah muda. Tatapan itu cukup untuk meluluhkan hati seseorang. Monyet, yang ketiga agak feminin. Tuntun tidak dapat menahan diri untuk berkata. Monyet itu menggaruk kepalanya, mungkin, dia aslinya betina. Meong, anak kucing itu memiringkan kepalanya dan memanggil lagi, sangat berperilaku baik dan manis. Kakak ketiga, bisakah kita berhenti terlihat begitu imut? Tuntun melangkah maju dan berkata dengan nada memerintah, lihatlah aku dan kakakmu, kami sungguh jantan. Namun kenyataannya, saat itu Tuntun hanya sebesar telapak tangan. Dan Raja Monyet hanyalah seekor monyet kecil yang tidak berbahaya. Harus saya katakan, binatang-binatang khayalan ini cukup lucu dalam keadaan normalnya. Namamu Tuntun, dan namamu Daseng. Anak kucing itu bicara lembut dengan suara bayi, lalu, siapa namaku? Tuntun merasa sedikit tidak nyaman. Bisakah kamu berhenti bersikap feminin? Bicaralah dengan baik, mengapa kamu harus berbicara dengan lembut? Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan dukungan? Kamu benar-benar telah membuat perhitungan yang salah. Lin Sen adalah pria yang tidak berperasaan. Tidak ada gunanya untuk mendapatkan dukungan. Anak kucing itu menjilati kakinya dan memandang Tuntun seolah-olah dia seorang idiot. Lalu dia berkata dengan mengejutkan, saya tidak bermain dengan orang bodoh. Desir, rasanya seperti ada pedang yang menusuk hatiku, dan aku gemetar kesakitan. Kutu Kupret, kau hanya seorang anak kecil yang baru saja menetas dari cangkangnya, dan kau berani bersikap tidak hormat kepada kakakmu. Tuntun menyingsingkan lengan bajunya dan hendak maju untuk memukulnya. Monyet, jangan hentikan aku. Raja Kera berdiri di samping sambil menggaruk kepalanya. Kakak pohon, lupakan saja. Tuntun bergegas beberapa langkah dan berhenti dengan agak canggung. Dia menyipitkan matanya dan berkata, mengapa kamu tidak datang dan menghentikanku? Kalau kau tidak menghentikanku, kau benar-benar akan membiarkanku menghajar seseorang. Sang bijak agung berkata dengan suara teredam, bukankah kau bilang kalau aku tidak boleh menghentikanmu? Dia melirik anak kucing kecil itu dan melengkungkan bibirnya, baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Dia menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Cangkangnya sudah menetas. Di dalam gua, Lin Sen sedikit bersemangat. Dari pergerakan telur binatang ketiga, hingga retakan, dan kemudian kelahirannya pada saat ini. Begitu banyak hal yang terjadi selama periode ini. Lin Sen berpikir bahwa telur binatang itu tidak akan pecah sampai dia mencapai alam Xuanling. Akibatnya, ia rusiak sebelum waktunya. Berdengung. Lin Sen tidak sabar untuk memanggil anak kucing itu keluar. Meong, seekor anak kucing seukuran telapak tangan muncul di tangan Lin Sen, dan dia sedikit terkejut. Saat Tuntun pertama kali muncul, ia tampak seperti pohon muda yang kecil. Ketika Raja Kera pertama kali muncul, dia juga seekor kera kecil yang lucu. Jika dia berubah menjadi binatang fantasi ketiga, Lin Sen berpikir dia akan lebih ganas dan menakutkan. Akibatnya, menatap mata anak kucing itu yang besar dan berair, Lin Sen mulai meragukan hidupnya. Mengapa semua binatang khayalanku begitu lucu? Apa ini? Su Yuwei melihat pemandangan ini dari samping. Matanya yang indah menyipit sedikit. Sekalipun dia bersikap acuh tak acuh dan malas terhadap segalanya, setelah melihat anak kucing ini, riak-riak tak dapat dielakkan muncul dalam hatinya. Terutama bulu merah muda di leher dan punggung anak kucing itu membuat hatinya bergetar. Meong, anak kucing itu bertingkah lucu terhadap Su Yuwei. Meskipun dia imut, dia tidak bodoh. Su Yuwei kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah masa depan. Siapakah yang seperti pohon konyol Tuntun, yang menentang majikannya dalam segala hal? Belajar untuk bersikap genit dan imut adalah cara yang benar. Kemarilah. Su Yuwei mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada anak kucing itu untuk melompat.
Desir, anak kucing itu melompat ke tangan Su Yuwei, meringkuk dalam pelukannya, dan menggesek-gesekkan badannya sambil mengeong tanpa henti. Suaranya begitu merdu dan lembut hingga membuat hati orang meleleh. Pada saat ini, Tuntun dan Sang Resi Agung muncul. Terutama Tuntun, melihat penampilan kucing kecil itu saat ini, dia menjadi marah. Sialan, dia benar-benar mengambil jalan memutar dan mulai dengan wanita jahat. Dia berbalik dan menuduh, Lin Sen, lihat dia. Menurutku. Lin Sen menyentuh dagunya, ini juga bagus. Su konyol, lululu. Kucing kecil itu menjulurkan lidahnya ke arah Tuntun sambil memasang ekspresi gigit aku. Dia begitu marah hingga dia melompat-lompat, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Su Yuwei masih sedikit pendiam dan hanya menyentuh bulu anak kucing itu dengan lembut. Tapi begitu Anda mulai membelai, Anda tidak bisa berhenti. Rasanya benar-benar enak, lembut dan kenyal. Kuncinya adalah lucu. Keindahan adalah keadilan. Meskipun Raja Monyet sangat lucu, dia terlalu konyol dan tidak terlalu pintar. Anak kucing ini, dengan mata besar yang polos dan berair, sungguh penjahat. Meong, kata anak kucing itu patuh, beri aku nama. Aku, Su Yuwei tercengang, membiarkan dia memberi nama pada dirinya sendiri. Dia segera menatap Lin Sen, seolah meminta persetujuannya. Ambillah, Lin Sen berkata sambil tersenyum. Dia tidak peduli sama sekali. Melalui persepsi antara dia dan anak kucing itu, dia dapat mempelajari beberapa hal tentangnya. Pertama-tama, ini memang kucing betina. Kedua, namanya sangat mendominasi. Chaos True Spirit Tiger, itu adalah binatang fantasi yang kuat dan ahli dalam jiwa. Lihat, bulumu lebat sekali dan hangat sekali. Su Yuwei berpikir sejenak, baiklah, panggil saja kau rambut merah muda. Sekilas, mengapa kedengarannya sangat sederhana. Namun, jika dipikir-pikir lagi, ini agak trendy. Bersahaja dan lembab, namun, hal ini juga tepat. Lingkaran bulu di punggung anak kucing ini memang berwarna merah muda dan lembut. Rambut merah muda, anak kucing itu menggelengkan kepalanya, Meong, nama ini bagus, aku suka. Asalkan kamu menyukainya, Lin Sen mengeluh dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan bahwa nama Su Yuwei jelek. Akan diledakkan oleh pola petir. Lin Sen, si rambut merah muda mengangkat wajah cantiknya, mengedipkan matanya yang besar dan berair, lalu berkata dengan suara bayi, sebagai binatang fantasi ketigamu, kemampuan dan fisik yang kubawa kepadamu pasti dapat menutupi kelemahanmu saat ini. Binatang fantasi ketiga, di samping, Su Yuwei tertegun. Dia menatap Lin Sen, lalu Venmo. Kukira dia hanya seekor kucing monster kecil biasa. Anehnya, itu adalah binatang hantu ketiga Lin Sen. Ini. Lin Sen, mungkinkah dia adalah penjinak binatang tiga kehidupan yang legendaris? Ahem, adik perempuan, aku lupa memberitahumu. Lin Sen menyentuh hidungnya dan berkata, selama kurun waktu ini, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi seekor anak kucing tiba-tiba muncul di ruang ilusi. Itu dia, awalnya kupikir itu ilusi sampai dia muncul hari ini. Bisakah kau bersikap lebih sopan padaku? Su Yuwei mengusap alisnya yang halus dengan tangannya yang seputih giok dan berkata dengan dingin, jika kau tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Aku terlalu malas untuk bertanya. Jangan. Gunakan kata-kata kikuk seperti itu untuk membodohiku. Lin Sen tertawa datar dan berhenti berbicara. Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak kesalahan yang kamu buat. Bagaimanapun, beginilah situasinya. Mulai hari ini, aku, Lin Sen, secara resmi akan naik pangkat menjadi penjinak binatang tiga kehidupan. Kakak, bisakah kau membantu melindungi kami, Meong? Aku ingin membantu Lin Sen berkembang. Gadis berambut merah muda itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara bayi. Apakah ada yang bisa menolak suara ini? Bahkan Su Yuwei yang acuh tak acuh terhadap kebanyakan hal, merasakan sesuatu bergerak pada saat ini. Oke, dia mengangguk tanda setuju. Tuntun yang berdiri di dekatnya mengernyitkan bibirnya, ini teh yang terlalu hijau. Saudara Su, kata sang bijak agung tiba-tiba, saya pikir Anda hanya iri hati. Dia selalu ringkas. Setelah mengatakan hal itu, Tuntun hampir mah-teh lemas. Aku cemburu. Untuk apa aku cemburu padanya? Dia terkesiap dan melompat-lompat, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih.
Serangan pisau dari orang di sekitar Anda adalah yang paling mematikan. Begitu saja, Su Yuwei kembali duduk di pintu masuk gua untuk melindungi Lin Sen. Dia duduk bersila dan mengambil sebotol anggur dari cincinnya. Minum sambil menatap ke kejauhan. Lambat laun, senyum langka muncul di bibir Su Yuwei. Senyum ini langsung membuat segalanya pucat jika dibandingkan. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang bisa melihat pemandangan ini. Pertama-tama, perkenalkan namaku Chaos True Spirit Tiger. Kata anak kucing itu dengan suara bayi, peningkatan yang kubawa kepadamu, baik itu seni kaisar maupun fisikmu, semuanya berasal dari jiwa. Jadi, itu bisa dianggap sebagai pengganti kelemahanmu sekarang. Itu benar, Lin Sen mengangguk. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah jiwanya. Setiap kali berhadapan dengan lawan yang berjiwa kuat, aku tak berdaya. Hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Jika rambut merah muda benar-benar dapat menutupi kekurangannya ini, kekuatan tempurnya sendiri pasti akan meningkat pesat. Ini jelas. Namun, aku harus meningkatkan pangkatku terlebih dahulu. Gadis berambut merah jambu itu melirik Tuntun dari kejauhan. Pohon bodoh itu sudah berada di peringkat 9, cepat sekali. Payah, Lin Sen menyeringai. Kemudian, dengan teriakan Tuntun bagaikan babi yang sedang disembelih, gadis berambut merah muda itu mulai menyerap energi spiritual dalam badannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang aura menakutkan mengelilingi gadis berambut merah muda itu. Badannya juga mulai tumbuh lebih besar. Akhirnya, di tengah kilatan cahaya keemasan itu, seekor harimau besar berbulu putih muncul. Harimau raksasa ini hanya panjangnya 3 meter. Anak kucing ini tidak semanis anak kucing sebelumnya, tetapi lebih mendominasi. Garis-garis di badannya tidak hitam, melainkan merah muda. Selain mendominasi, dia juga sedikit lembut. Saat aura mengerikan itu meningkat, gadis berambut merah muda itu perlahan-lahan menemukan rasa kemajuan. Kekuatannya sendiri menyebar keluar lapis demi lapis, dan levelnya terus meningkat. Setengah jam kemudian, rambut merah muda menyelesaikan promosinya. Anehnya, itu adalah binatang fantasi tingkat 8. Binatang fantasi peringkat ke-8, setara dengan sang bijak agung. Lumayan. Melihat ini, Lin Sen tersenyum dan memuji. Adapun Tuntun, dia tenggelam dalam kesedihan. Setelah dia mencapai tingkat ke-9, dia telah mengumpulkan kekuatan, ingin terus melaju ke atas. Hasilnya, munculnya rambut merah muda mengubah segalanya. Tapi dia tidak punya pilihan. Siapakah yang menjadikannya binatang fantasi pertama yang muncul? Sebagai kakak tertua, wajar saja kalau ada yang berkorban, kan? Tuntun, kenapa kamu bersedih? Aku akan memberimu kompensasi nanti. Lin Sen melihatnya dan berkata dengan tidak senang. Itulah yang kau katakan. Tuntun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Lihatlah matanya yang berbinar-binar, bagaimana dia bisa sedih. Dia tiba-tiba merasa telah ditipu oleh orang ini. Tak lama kemudian, Tuntun dan sang bijak agung kembali ke alam ilusi dan meneruskan kultivasi mereka. Di dalam gua, si rambut merah muda berkata dengan serius, kumpulan teknik kaisar milikku ini disebut teknik kaisar jiwa, dan itu dapat membantumu meningkatkan jiwamu secara signifikan. Di masa depan, saat kamu menghadapi serangan jiwa, kamu tidak perlu takut lagi. Lin Sen mengangguk, ayo. Si rambut merah muda mengangkat kaki berbulunya dan menempelkannya di alis Lin Sen. Saat berikutnya, gelombang cahaya keemasan tiba-tiba mekar. Bagian ketiga dari rahasia kaisar. Teknik jiwa kaisar. Lin Sen langsung merasakan dirinya tenggelam di dalamnya, berenang di alam spiritual yang tak berujung. Rasa kemajuan yang nyata itu banyak mengubah persepsinya terhadap dunia. Oh, rupanya ada bentuk badan lain. Gadis berambut merah muda itu agak naif. Badan ini disebut badan roh sejati, dan diolah bersama dengan seni kaisar jiwa ilahi. Namun, Anda tidak perlu mengolahnya dengan sengaja. Anda hanya perlu menghirup dan mengembuskan energi spiritual seperti biasa, dan jiwa Anda akan otomatis meningkat. Meningkat secara otomatis. Lin Sen membuka matanya, sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah peningkatan otomatis. Awuo, ini sangat hebat. Kucing berbulu merah muda itu menjilati kakinya dan berkata, itu sangat kuat. Lin Sen mendesah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menghirup dan menghembuskan energi spiritual seperti biasa, maka roh dan jiwa Anda akan terlatih dan meningkat.
Tidak diperlukan latihan atau bahkan visualisasi. Semangat dan jiwa sangat penting bagi para praktisi. Jiwa yang kuat tidak hanya dapat mengubah Anda menjadi ahli pola roh, tetapi juga meningkatkan ketahanan Anda terhadap semua serangan jiwa. Kuncinya adalah bahwa ini murni peningkatan pasif. Jangan buang sedikit pun energi Anda. Jika ini tidak kuat, lalu apa yang kuat? Badan Wanmu Zengrong dapat meningkatkan kemampuan pemulihan dan sedikit kekerasan. Badan Dewa Perang Bayangan Emas dapat meningkatkan kekuatan tempur, semangat juang, dan kekuatan fisik seseorang. Badan spiritual sejati, ini dapat secara pasif meningkatkan jiwa seseorang. Benar saja, kekuatan tempurnya sendiri telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ledakan. Bantalan daging berambut merah muda itu menepuk lagi, mengirimkan bola cahaya keemasan yang berkelebat ke dalam pikiran Lin Sen. Lin Sen merasa seolah-olah pikirannya akan meledak, dipenuhi dengan sejumlah besar energi. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat dan berhasil melewatinya. Kemudian, dilakukan penyempurnaan dan peningkatan seperti biasa. Sehari dan semalam berlalu, Su Yuwei berbalik dan melirik Lin Sen dengan matanya yang indah. Setelah melihat auranya yang terus membaik, dia merasa sedikit emosional. Begitu Lin Sen berhasil menerobos, dengan jumlah kantung darah yang terkumpul di badannya, akan sejauh mana? Tingkat ketiga alam Xuanling. Su Yuwei tidak bisa menebaknya. Tapi yang bisa saya katakan adalah, itu mengerikan. Akhirnya, saat fajar hari kedua, Lin Sen akhirnya berhenti berlatih. Ia bagaikan patung yang elok rupawan, dengan mata terpejam dan mukanya seolah dipahat dengan pisau dan kapak, dan setiap inci badannya bagaikan karya dewa. Kemudian, Lin Sen tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya yang terang dan berkedip-kedip keluar dari matanya. Desir, sinar cahaya itu menembus kehampaan, menyebabkan sebagian besar kehampaan terdistorsi dan napas tersebar. Jiwa yang sangat kuat, Su Yuwei tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia berpikir bahwa peningkatan Lin Sen kali ini mungkin sangat tinggi dan cepat. Namun, semangatnya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang hampir menyamai semangatnya sendiri. Hal ini membuat Su Yuwei meragukan hidupnya. Kok bisa sekuat itu? Tidak buruk, Lin Sen menyeringai. Faktanya, dia bukan seorang ahli pola spiritual. Dia hanya tahu bahwa jiwanya sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Anda akan mengerti saat Anda benar-benar menghadapi lawan yang mahir dalam serangan spiritual. Tapi, mata indah Su Yuwei mengamati Lin Sen, kenapa kamu tidak menerobos? Oh, terobosan, kalau kamu belum cerita, aku hampir lupa. Lin Sen menepuk kepalanya. Sebelumnya saya telah berlatih teknik Kaisar Jiwa Ilahi dan Badan Roh Sejati dan telah berupaya keras untuk itu. Setelah dia bereaksi, dia menyadari bahwa wilayah kekuasaannya masih merupakan tingkat ke-10 alam roh surgawi. Namun, hal itu jelas tidak akan bertahan lama. Teroboslah secepatnya. Su Yuwei berkata dengan lemah, aku tidak banyak berburu monster akhir-akhir ini, semua itu gara-gara dirimu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerobos. Lin Sen penuh percaya diri, lalu dia berkonsentrasi dan menahan napas, dan mulai menerobos. Namun saat ia hendak menerobos, cahaya keemasan yang mengerikan terbang dari atas kepalanya dan melesat ke langit. Di luar gua dan di langit, sungai emas lebar tiba-tiba mengembun. Alirannya tak pernah berhenti, menimbulkan suara gemerisik. Ini, Su Yuwei tiba-tiba berdiri, matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Duar. Sungai emas itu mengalir deras di kehampaan, dan gelombang yang terbentuk menyebar keluar satu demi satu. Aura mengerikan terus-menerus meledak keluar. Sangat murni, sangat kaya, Su Yuwei berpengetahuan luas dan mengenalinya sekilas. Ini disebut visi sungai emas. Bahkan lebih sulit daripada penglihatan langit dan bumi. Fenomena sungai emas ini hanya muncul jika seorang jenius sejati dipromosikan. Persyaratannya sangat tinggi untuk si jenius. Baik itu roh, jiwa, atau energi spiritual, semuanya harus mencapai kesempurnaan sebelum dapat muncul. Saat penglihatan sungai emas itu muncul, sebuah sungai emas yang mengerikan akan tampak di langit, dengan ombak yang bergelombang dan menari-nari liar. Dan apa yang mengalir di dalamnya adalah energi spiritual murni. Ini adalah hadiah dari dunia ini. Fenomena sungai emas akan muncul sepanjang hari. Selama hari ini, aura sungai emas yang luas dan luar biasa akan menarik banyak praktisi untuk berebut mendapatkannya.
Setiap praktisi dapat berlatih di bawah visi sungai emas dan mentransfer energi spiritual yang menakutkan dalam visi sungai emas ke dalam badan mereka. Sepanjang sejarah, setiap kali fenomena sungai emas muncul, hal itu menimbulkan sensasi luar biasa. Kali ini jelas tidak terkecuali. Lin Sen, ini adalah fenomena sungai emas. Bahkan dengan kepribadian Su Yuwei yang acuh tak acuh, dia sedikit bersemangat saat ini. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menarik fenomena sungai emas. Benar-benar, Lin Sen membuka matanya karena terkejut. Apa itu fenomena sungai emas? Su Yuwei tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak kepadanya. Ngomong-ngomong, napas di dalam sangat murni, kamu harus menyerap dan menghirupnya dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam badanmu. Ini adalah hadiah dari dunia ini untukmu, dan ini sangat berharga. Ada hal seperti itu. Mata Lin Sen berbinar, dan dia segera mulai berkonsentrasi, menahan napas, dan menyerapnya. Su Yuwei juga menyilangkan kakinya dan menutup matanya untuk berlatih. Sekarang siang hari, di hutan lebat, monster telah mundur. Tidak banyak bahayanya, Anda dapat berlatih dengan percaya diri. Pada saat ini, di pegunungan, banyak orang jenius yang sedang memburu monster melihat penampakan sungai emas ini. Seseorang telah menarik fenomena Golden River. Seorang pemuda berpengetahuan berteriak dengan gembira, saya telah melihat catatan di buku-buku bahwa begitu fenomena sungai emas muncul, ia disertai dengan energi spiritual yang kaya dan melonjak. Jika Anda cukup beruntung dan dapat mengalirkan lebih banyak energi spiritual ke dalam badan Anda, mungkin latihan keras selama beberapa tahun akan sepadan. Begitu kata-kata itu keluar, mata para jenius lainnya memerah. Mereka semua telah melihat fenomena sungai emas dalam catatan sejarah. Namun hingga kini, belum ada seorang pun yang mampu mewujudkan visi tersebut. Sudah lebih dari 300 tahun sejak jenius terakhir mewujudkan visi sungai emas. Marga sang jenius adalah Lin, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui nama aslinya. Mereka hanya tahu dia punya nama panggilan Lin Old Devil. Dia sangat kuat dan menakutkan. Dia bertindak bebas dan santai, tetapi juga penuh tipu daya. Dia bisa menjadi baik dan jahat, dan apapun yang dilakukannya bergantung pada suasana hatinya. Ketika suasana hatinya sedang baik, dia akan membunuh roh jahat dan orang jahat serta menyelamatkan orang dari bahaya. Saat suasana hatinya sedang buruk, dia menjadi penjahat terbesar. Tanpa diduga, lebih dari 300 tahun kemudian, seorang jenius lain menghadirkan fenomena sungai emas. Benar saja, dinasti Yan Agung kita makmur. Ada seorang jenius, yang menjadi pembela kota kekaisaran. Dia mendesah dalam-dalam saat melihat ini. Semua orang terkejut dan tercengang, tetapi saat dihadapkan dengan pemandangan aneh sungai kemasan itu, mereka semua bergegas menghampiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sungai emas di atas kubah membentang sejauh puluhan mil. Selama Anda berlari dalam jarak puluhan mil, Anda akan memasuki jangkauan sungai emas, dan kemudian Anda dapat mulai menyerap dan mengangkut energi spiritual murni di dalamnya. Jika Anda cukup beruntung dan dapat bergerak lebih banyak dalam badan Anda, hal itu bahkan dapat bernilai beberapa tahun latihan keras. Siapa yang dapat menahan ini? Tempat lain, banyak orang jenius mendongak dan menatap sungai emas itu serta merasa terkejut. Ini, petik 2, visi sungai emas benar-benar muncul di depanku hari ini. Siapa dia? Siapa dia? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang benar-benar bisa menyebabkan kekacauan di dunia ini. Sekelompok orang jenius itu berbicara satu sama lain, tangan mereka terkepal karena keringat. Di antara sekumpulan orang jenius yang datang, ada orang seperti itu. Hal ini membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Apa yang masih kau lakukan di sana? Serang, ya. Siapapun yang dapat memperoleh visi sungai emas ini akan memperoleh sejumlah besar energi spiritual murni. Di era tabu dan aneh ini, sungguh tidak mudah untuk menyerap energi spiritual murni. Serang, serang cepat, bangun pagi, dapat keberuntungan. Seketika, sekelompok jenius lainnya bergegas menuju sungai emas. Di sebuah hutan, Chu Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sungai emas di atas langit. Murid-muridnya bergetar hebat. Meskipun ia lahir di wilayah timur, hal ini tidak memengaruhi pandangan Chu Hao. Harus saya katakan, sungai emas ini memang mudah dikenali. Anda dapat mengenalinya sekilas. Golden River Vision, siapa dia? Mendengar suara-suara gaduh yang datang dari samping telinganya, Chu Hao mengepalkan tangannya dengan sedih.
Kemudian, dia berkata dengan sedikit iri, selanjutnya, orang lain akan pamer di depan para jenius itu, hihihi, sungguh memuaskan. Bukankah kesenangan pamer di depan para jenius itulah yang selama ini ku kejar? Lalu dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa sebahagia itu. Oh, Chu Hao mendesah. Perasaan adalah perasaan. Baunya harum sekali. Sekarang fenomena sungai emas telah muncul, saya harus bergegas ke sana. Begitu banyak orang jenius yang menuju ke arah Jinhe. Mungkin aku bisa menemukan saudara-saudariku yang lebih muda di sana. Sisi yang lain, apakah ini fenomena sungai emas? Lin Ninger mengangkat kepalanya, sekilas ekspresi terkejut tampak di mata indahnya. Pada saat ini, dia perlahan menarik pedang ajaib itu dari antara alis seorang monster. Monster itu berteriak kesakitan beberapa kali, lalu terdiam. Sejak memasuki pegunungan, Lin Ninger telah membunuh monster dan tidak pernah beristirahat. Dia menahan napas, bertekad untuk mengalahkan Putri Changqing dalam kompetisi ini. Fenomena sungai emas ini sangat langka. Lin Ninger berpikir sejenak, mengapa aku merasa ini ada hubungannya dengan Xiao Shen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu punya firasat ini di dalam hatinya. Lupakan saja, tidak peduli benar atau tidak, mari kita ke sana dulu. Lin Ninger menyeka pedang ajaib dan mengubah arah. Huo Changyu juga menuju ke arah ini. Munculnya fenomena Golden River diiringi dengan peluang besar dan keberuntungan besar. Bagaimana mungkin dia yang kompetitif dan ambisius, melewatkannya? Sebenarnya, kecuali mereka, semua orang jenius sedang bergegas menuju ke arah ini. Seluruh pegunungan menjadi waspada. Ini tampaknya menjadi sinyal bagi semua jenius untuk berkumpul bersama. Banyak orang jenius yang berbondong-bondong ke sini. Di antara mereka, tentu saja, ada Putri Changqing. Sentuhan dingin perlahan melintas di wajah cantik Putri Changqing. Dia sedikit kesal. Munculnya fenomena sungai emas merupakan suatu hal yang baik. Tetapi mengapa ia muncul dalam kompetisi perburuan setan ini? Putri Changqing sedikit kesal dan sedikit marah. Kompetisi perburuan setan mengumpulkan semua orang jenius, dan saya salah satunya. Faktanya, Putri Changqing selalu merasa bahwa dirinya adalah yang terkuat dan paling istimewa di antara semua jenius. Tak seorang pun yang dapat dibandingkan denganku. Akibatnya, dalam kompetisi perburuan iblis yang juga diikutinya, fenomena sungai emas pun muncul. Itu bukan sesuatu yang saya minta. Itu orang jenius lainnya. Bagaimana mungkin Putri Changqing yang sombong dan angkuh dapat menerima hal ini? Dia tidak pernah bisa menerima bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Terakhir kali, kegagalan di Akademi Tianxuan, mengundang teguran dari Kaisar Jingyuan. Setelah Putri Changqing kembali, dia merenungkan kesalahannya dan mulai berlatih dengan gila-gilaan dan mengasingkan diri. Dia ingin menggunakan bakatnya untuk mendapatkan kembali semua kejayaan. Lin Shen, Lin Ninger, sangat kuat. Apakah sekuat badan kekaisaranku? Seperti inilah, kompetisi perburuan iblis ini adalah tempat Putri Changqing akan membuktikan dirinya. Hasilnya, ia menemukan penglihatan sungai emas. Karena aku sudah menemukannya, tidak peduli siapapun kalian, jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku demi Golden River Vision. Ekspresi dingin dan mendominasi melintas di alis Putri Changqing. Ini adalah perilaku luar biasa yang telah dikembangkannya dalam jangka waktu lama. Segera, Putri Changqing tiba di bawah sungai emas. Sambil menatap sungai emas yang mengalir deras di atas langit, Putri Changqing untuk pertama kalinya menyadari cara menulis kata luas. Di hadapan sungai keemasan ini, aku bahkan tidak dapat menunjukkan sedikit pun rasa perlawanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan dunia ini. Hadiah acak apapun dapat mencapai level ini. Bahkan Putri Changqing ada di sini. Omong kosong, ini adalah fenomena Golden River, siapa yang tidak ingin mendapat bagiannya. Oh, kukira itu adalah fenomena yang dibawa oleh Putri Changqing. Banyak orang jenius yang merendahkan suaranya dan berbisik. Putri Changqing melirik beberapa orang dengan mata indahnya dengan acuh tak acuh. Awalnya ia ingin menyelidiki siapa yang telah menciptakan fenomena sungai emas ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, saya tetap merasa bahwa saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang berharga. Maka Putri Changqing menemukan tajuk pohon dan terbang ke sana. Lalu mulailah menghirup energi spiritual. Melihat itu,
Para jenius lainnya pun segera menyilangkan kaki. Kalau Anda lebih lambat dari orang lain, Anda bahkan mungkin tidak akan sempat meminum supnya. Begitulah, puluhan orang jenius menghirup dan mengembuskan napas dalam-dalam di area ini. Saya melihat cahaya keemasan jatuh dari sungai, jatuh di ubun-ubun kepala setiap orang. Ini adalah keseluruhan proses kepindahan. Melalui pernafasan, energi spiritual murni di sungai emas diangkut. Golden River Vision sangat besar dan dapat menampung banyak jenius untuk berlatih bersama. Berdengung, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Banyak orang jenius yang membuka mata mereka, tetapi mereka semua tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Cahaya keemasan di atas kepala setiap orang berbeda-beda, ada yang setipis lengan, sementara yang lain selebar air terjun. Semua ini ada hubungannya dengan bakat masing-masing. Orang yang berbakat dan memiliki kecepatan bernafas yang cepat secara alami akan menyerap segala sesuatunya dengan cepat. Orang yang tidak berbakat secara alami akan menyerap lebih sedikit energi spiritual murni. Aku melihat banyak cahaya keemasan jatuh dari kepala Putri Changqing, membuat suara keras. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira seluruh sungai emas itu jatuh di kepalanya. Adegan itu tentu saja mengejutkan semua orang. Benar-benar layak menjadi Putri Changqing. Omong kosong, dia memiliki badan kaisar pedang. Lihatlah seluruh benua Jiutian, ada berapa banyak badan kaisar. Dan berapa banyak badan kaisar pedang. Ya, jadi Putri Changqing masih sangat kuat. Banyak orang jenius yang menyatakan kekagumannya. Mereka semua mengagumi bakat Putri Changqing dan menganggapnya sangat menakutkan. Kalau ini terserap, saya malah bisa langsung promosi. Hampir sampai, cahaya terang bersinar dari mata Putri Changqing. Dia menyadari bahwa dia memiliki tanda-tanda promosi lagi. Melanjutkan, jika dia terus menyerapnya, dia seharusnya bisa naik ke tingkat keempat alam Xuanling dalam waktu setengah hari. Melihat para jenius lainnya, seperti Su Yuwei, Huo Changyu, Zhou Xiaoyu dan lainnya, pada usia ini, mampu mencapai tingkat ketiga alam Xuanling sudah sangat mengesankan, tetapi dia mampu melampaui mereka dan mencapai tingkat keempat. Melihat ke seluruh dunia, siapa yang dapat bersaing dengan kita? Sekelompok orang rendahan berani bersaing dengan putri ini dalam hal bakat. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Putri Changqing jelas sangat bangga. Sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk lengkungan. Sangat bangga dan arogan. Siapakah yang mengangkatnya menjadi kaisar? Siapa yang memberinya uang? Senyum Putri Changqing berangsur-angsur berubah dingin, matanya sedikit menyipit, dan niat membunuhnya menjadi semakin jelas. Karena dia melihat ada sosok yang mendekat. Lin Ninger. Di kejauhan, Lin Ninger berjalan keluar dari hutan lebat dan melihat Putri Changqing sedang berlatih di puncak pohon. Air terjun keemasan yang jatuh di atas kepalanya sangatlah luas. Benar saja, cukup bagus. Mata indah Lin Ninger sama dinginnya, dan dia juga memiliki rasa benci alami terhadap Putri Changqing. Meskipun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, rasa jijik semacam ini yang muncul secara spontan dan melekat di hatiku tidak perlu diklarifikasi sama sekali. Sepertinya itu diserap dengan cukup cepat. Lin Ninger mensibir. Dia tidak tinggal lama di sini, tetapi berjalan lurus ke depan di sepanjang sumber sungai emas. Dia benar-benar ingin melihat dari siapa sumber semua ini. Aku akan membunuhmu setelah aku menyerap semua energi dan dipromosikan. Putri Changqing memejamkan matanya, hatinya berangsur-angsur dipenuhi niat membunuh. Meskipun dia sering membunuh orang, dia jarang memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap seseorang. Kali ini, ada pengecualian. Di dalam gua, di luar sana sangat ramai. Lin Shen tersenyum, sepertinya semua orang menyerap energi spiritual murni dari sungai emas ini. Di depannya, Su Yuwei juga duduk bersila untuk berlatih, terus-menerus menyerap cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang menggantung di atasnya sangat megah, bagaikan air terjun. Dibandingkan dengan Putri Changqing, dia bahkan lebih baik. Mengapa kamu tidak menyerapnya? Su Yuwei mengerutkan kening. Meskipun ini adalah fenomena sungai emas yang kau ciptakan, tetapi jika kau tidak menyerap energi spiritual murni yang mengerikan ini, itu hanya akan diberikan kepada orang lain dengan sia-sia. Terlebih lagi, sungai emas ini hanya akan bertahan selama 1 hari. Jangan terburu-buru, ini memang milikku. Biarkan kau menyerapnya terlebih dahulu. Jika kau sudah cukup menyerapnya, giliranku. Lin Shen tidak terburu-buru,
karena dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali yang besar atas fenomena sungai emas. Dengan kata lain, Anda dapat menyerapnya kapan saja Anda mau. Alasan mengapa dia tidak menyerapnya sekarang adalah karena dia ingin Su Yuwei berlatih terlebih dahulu. Setelah Su Yuwei menyelesaikan pelatihannya, dia mengambil tindakan dan menyerap semua sungai emas. Hei, ada air terjun emas yang sangat besar di sini. Pada saat itu, terdengarlah suara dari luar gua. Bersambung.